Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Aprilianto. Saya mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya di sini akan menyampaikan informasi tentang sejarah dan masa depan penyiaran digital di Indonesia. Sejarah dan masa depan penyiaran digital di Indonesia mengikuti amanat Undang-Undang bulan 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah kembali mematangkan rencana migrasi penyiaran digital dengan program analog switch off atau ASO 2022. Program yang sebelumnya ditargetkan selesai tahun 2018 tersebut sempat terhambat karena tarik ulur regulasi. Dan ini ada sebuah contoh gambar, yaitu alat pengubah transmisi penyiaran analog ke digital dipamerkan dalam pameran penyiaran dan multimedia di Jakarta Convention Center. Pameran yang menampilkan beragam produk yang dibutuhkan oleh industri televisi ini berlangsung hingga 9 November 2008. Saat ini digitalisasi penyiaran di Indonesia sedang berjalan dengan mengalihkan format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Secara sederhana, digitalisasi penyiaran dapat diartikan sebagai proses alih teknologi menuju penggunaan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Penyiaran televisi digital terestrial menggunakan frekuensi radio, VHF atau UHF seperti sistem analog, tetapi dengan format konten digital. Dengan digitalisasi siaran, berbagai manfaat akan diterima oleh masyarakat, penyelenggaraan siaran maupun pemerintah. Pemirsa siaran televisi digital akan mendapatkan siaran yang bersih dan jernih, yang gratis, serta konten yang lebih beragam dari berbagai penyelenggara siaran. Di sisi lain, digitalisasi siaran memungkinkan efisiensi frekuensi yang memungkinkan lebih banyak saluran televisi disiarkan daripada sistem analog. Dan ini adalah sebuah gambar dari perbedaan sistem siaran TV analog dan digital. Pertama, kualitas gambar. Kalau yang analog jernih, berbintik, dan berbayang. Sedangkan digital jernih, high definition atau HD. Distribusi siaran. TV analog transmisinya pemancar memiliki stasiun TV. Sedangkan digital operatornya multiplexer atau MUX. Kemudian selanjutnya perangkat TV penerima sinyal. Untuk analog memakai tuner UHF. Sedangkan digital tuner DVB T2 atau decoder DVB T2. Alokasi frekuensi. Yang analog satu frekuensi UHF sama dengan satu saluran TV Jabodetabek beroperasi sekitar 25 saluran TV UHF. TV analog sistem peringatan bencana sayangnya belum tersedia. Dan digital satu zona 6 frekuensi dan satu frekuensi ada 12 saluran TV, total 6 dikali 12 sama dengan 72 saluran TV. Dan sistem peringatan bencananya sudah tersedia. Kemudian keunggulan sistem penyiaran digital, TV digital. Yang pertama, TV digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang beresolusi tinggi atau tajam, jauh lebih baik dari yang dihasilkan televisi analog. Gambar formatnya programnya 6:9 atau layar lebar seperti film 35 mm. Sedangkan kualitas suara mampu mencapai kualitas CD stereo, bahkan surround sound atau Dolby Digital, kualitas teater film. Yang kedua, sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih dan stabil, meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM yang bersifat kuat dalam lalu lintas yang padat, atau dikenal dengan mampu mengatasi efek lintas jamak multipad yang menimbulkan echo atau gaung yang berakibat munculnya gambar ganda atau bayangan pada analog. Ketiga, siaran berteknologi digital memiliki saluran banyak atau efisiensi spektrum atau kanal. Teknologi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum dibanding siaran analog. Secara teknis, pita frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran digital, sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF.
Adapun lebar pita frekuensi yang digunakan untuk analog dan digital berbanding 1:6. Keempat, teknologi TV digital tahan terhadap efek interferensi, draw atau fading, serta kemudahannya untuk dilakukan proses perbaikan terhadap sinyal yang rusak akibat proses pengiriman atau transmisi sinyal. Perbaikan akan dilakukan di bagian penerima dengan suatu kode koreksi error atau error connection code tertentu. Hal ini memungkinkan penerimaan gambar di lokasi dekat dengan stasiun transmisi akan sama kualitasnya dengan penerima gambar pada lokasi yang jauh selama sinyalnya dapat diterima. Bila tidak, gambar akan hilang 0 atau keberadaan 10 stasiun penyiaran komersial saat ini yang menempati 10 kanal di UHF dapat diringkas menjadi 2 atau 3 kanal saja. 5. Masa transisi atau migrasi televisi analog ke digital dapat dimanfaatkan untuk membangun citra atau image yang baru. Ini dikarenakan berbagai sumber daya yang telah dimiliki dapat dipergunakan kembali dalam siaran digital sehingga mengurangi biaya tetap untuk membangun infrastruktur penyelenggara siaran televisi digital. Kita lanjut ke kekurangan sistem penyiaran TV digital. Pertama, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran. Pertama, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan stimulus harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu stimulus harus dibedakan antara daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara. Sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total, siaran analog pada tahun tertentu sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off tahun 2018, dikhawatirkan setelah analog switch off dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi. Akibatnya, komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Kedua, bagi lembaga pengelola penyiaran dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pasca migrasi digital, seluruh materi stasiun televisi, usia operasional stasiun televisi beragam mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. Ketiga, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Keempat, kesiapan akses set-top box sebagai teknologi transisi dalam pelaksanaan siaran digital. Diperlukan teknologi bernama set-top box STB, yakni sebuah perangkat tambahan berupa rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan oleh sistem DVB-T2 yang kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditambahkan pada monitor TV analog. Dengan biaya yang tidak terlalu, masyarakat dapat menikmati siaran digital melalui penambahan STB untuk mengubah sinyal digital ke analog sehingga dapat dilihat dengan menggunakan TV receiver biasa atau konvensional. Terkait dengan pemasok infrastruktur dan teknologi, digitalisasi penyiaran membutuhkan berbagai peralatan teknis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia. Hadirnya teknologi baru ini akan merugikan jika hanya menjadi karpet merah bagi pemodal asing yang memiliki kapasitas modal dan teknologi lebih unggul. Sebaiknya, digitalisasi ini bisa menjadi momentum untuk pembangkitan dan menata teknologi nasional, khususnya di bidang infrastruktur dan teknologi penyiaran. Industri teknologi dan dalam negeri harus dikondisikan untuk
siap mendukung migrasi sistem penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Cara yang paling mudah, salah satunya adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong dan memberikan insentif agar industri dalam negeri dapat memproduksi STB standar dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, pengadaan dan pemasangan pemancar secara bertahap bisa sepenuhnya menggunakan sumber daya dari dalam negeri. Demikianlah dari informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.